Halo Bapak Ibu, saya Nyoman Deddy Supartawan dari SMP Negeri 2 Banjar. Saya akan memaparkan mengenai tentang koneksi antar materi, yaitu pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan berupa refleksi dengan model 4P, yaitu pada modul 1.1 mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, adapun model refleksi 4P itu terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Adapun peristiwa yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam mengikuti proses pembelajaran, yaitu di mana saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya itu adalah berpihak kepada murid, dan guru di sini hanya menuntun tumbuh kembang dari siswa itu sendiri sesuai dengan kodratnya, serta guru sini hanya berperan sebagai fasilitator, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selain itu juga, guru tidak hanya mengajar, tetapi berupaya untuk menumbuh kembangkan dari budi pekerti pada anak agar anak tersebut memiliki budi pekerti yang baik, dan kita di sini berperan untuk menebalkan hal-hal yang positif yang ada dalam diri anak. Peristiwa yang menantang bagi saya yaitu guru di sini harus menganalisis dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara untuk penguatan, yaitu yang utama adalah profil pelajar Pancasila, serta kita menentukan ide kegiatan yang akan kita rancang nantinya agar kegiatan tersebut berpihak kepada murid, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini juga kita memandang siswa itu, yaitu bagaimana cara berpikir dari siswa itu dan menghadapi berbagai perilaku dari siswa, serta kita di sini dapat menemukan atau menumbuh kembangkan dari siswa itu sesuai dengan wirama dan wiraga yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun peristiwa yang menantang lainnya bagi saya yaitu dalam hal melakukan, yaitu mengimplementasikan aksi nyata, yaitu penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara agar maksimal dan optimal kepada peserta didik. Nah, selain itu juga ketika kita pada saat berkolaborasi dengan rekan teman sejawat dalam penyelesaian tugas ruang kolaborasi, yang dimana kita di sini harus berupaya untuk penyamaan persepsi agar nantinya tugas-tugas yang dikumpulkan dapat memiliki kesamaan dan tujuan yang sesuai dengan kita inginkan bersama-sama. Kaitan dari modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, yaitu yang dimana dalam modul 1.1 mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara menegaskan, yaitu bahwa pendidikan di sini harus berorientasi pada anak dan menuntun segala kekuatan kodrat pada anak sesuai dengan minat dan bakatnya, serta menciptakan pembelajaran yang dapat memerdekakan dari siswa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dari siswa masing-masing. Nah, hal ini sejalan dengan yaitu nilai-nilai dari guru penggerak, yaitu nilai berpihak kepada murid, serta peran guru penggerak yaitu berupa menjadi pemimpin pembelajaran baik itu di sekolah maupun di kelas. Untuk mengimplementasikan yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan merdeka belajar serta profil pelajar Pancasila, maka di sini guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yang kuat, yaitu sebagai perwujudan dalam nilai ini nantinya diharapkan sebagai guru penggerak dapat menjadi yaitu sebuah agen perubahan pembelajaran. Nah, di mana dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang dimana menghamba pada anak, itu haruslah berpihak kepada murid,
sesuai dengan bakat dan minatnya, yaitu tetap memperhatikan dari kebutuhan dasar dan roda emosi sebagai acuan pada murid untuk mewujudkan yaitu sebuah karakter yang dimana karakter yang kita harapkan bersama adalah tercermin dari profil pelajar Pancasila. Adapun perasaan yang saya rasakan dalam mengikuti proses pembelajaran ini, saat momen itu terjadi, maka saya merasa bagaikan, yaitu seperti kendaraan tanpa bensin, yang mana keadaannya adalah kendaraan tersebut hanya bisa didorong secara perlahan mengikuti dari rute perjalanan. Namun setelah menunggu beberapa lama dan melalui proses, di sini saya menemukan sebuah pom bensin. Di sanalah perasaan saya yaitu seketika menjadi sangat bahagia. Bila saya ibaratkan bensin tersebut itu sebagai ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan bensin, yaitu ilmu, maka di sini saya bisa mengarungi yaitu medan yang penuh dengan keindahannya masing-masing. Perasaan lain yang saya rasakan yaitu bahagia. Saya mendapat kesempatan untuk ikut pendidikan guru penggerak ini, yaitu saya bisa menambah wawasan yang saya miliki dan bisa mengupdate diri. Sehingga di sini saya merasa sangat bahagia. Begitu juga saya merasa bersyukur karena sudah sampai saat ini saya sudah bisa mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, sudah sampai pada tahap modul 1.2 dengan lancar. Dan saya merasa termotivasi, yaitu mendapat banyak pengalaman dan ilmu yang baru berdasarkan dari hasil pembelajaran serta kolaborasi dengan rekan-rekan dari teman CGP. Dan yang terakhir di sini saya merasa tertantang dalam diri untuk ingin terus belajar, menambah wawasan yang saya miliki dengan menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas serta topik-topik yang menarik yang dibahas. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan yaitu yang dimana sebelumnya saya di sini berpikir bahwa dalam proses pembelajaran yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah guru dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua, di sini setiap guru itu berpikir hanya fokus kepada bagaimana cara menuntaskan dari materi yang tersedia tanpa melibatkan atau penguatan dari hal yang lainnya, tanpa melaksanakan juga refleksi pada akhir-akhir kegiatan. Selain itu, juga guru di sini hanya mentransfer pengetahuan, yaitu fokus pada hasil, bukan melihat dari proses siswa itu sendiri serta dari karakternya. Dan sebelumnya juga di sini saya berpikir bahwa tidak memerlukan untuk kolaborasi, baik itu dengan siswa maupun guru dan maupun dengan yang lainnya. Sekarang saya berpikir bahwa yang menjadi poin utama adalah kita sebagai guru di sini sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bermakna kepada siswa itu sendiri. Selain itu juga kita harus bisa menjadi mentor bagi orang lain maupun rekan-rekan guru kita. Dan di sini juga saya berpikir bahwa berkolaborasi itu sangat penting untuk dilaksanakan untuk tujuan bersama, serta yaitu bagaimana caranya kita mewujudkan kepemimpinan dari murid itu sendiri supaya nanti bisa menjadi seorang pemimpin dalam kelompok-kelompok kecil tertentu. Serta sekarang saya berpikir bahwa saya harus melibatkan atau berperan aktif dalam komunitas praktisi yang tersedia di sekolah. Adapun penerapan yang saya laksanakan nantinya adalah sebuah rencana, yaitu menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa yang berbasis proyek. Ini untuk mengcover dari kreativitas siswa itu sendiri yang beraneka ragam. Selain itu juga
nanti saya akan memberikan kebebasan kepada siswa itu untuk nanti membuat produk, yaitu berupa hasil yang diinginkan sesuai dengan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Nah, sehingga ini merupakan cerminan dalam nilai berpihak pada murid. Selanjutnya, saya akan selalu melakukan kegiatan refleksi pada setiap akhir kegiatan. Nah, sehingga kegiatan refleksi ini nanti bisa dijadikan sebuah acuan untuk mengetahui bagaimana ketercapaian dalam proses pembelajaran, serta merancang proses pemenahan untuk nantinya menciptakan kualitas pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, ini merupakan cerminan dalam nilai reflektif. Selanjutnya, di sini saya nanti akan mengikuti kegiatan pelatihan mandiri, pengembangan diri, baik itu keprofesian maupun juga terkait dengan pengembangan diri yang lainnya. Hal ini juga tercermin dalam nilai mandiri. Selanjutnya, di sini saya juga akan selalu memanfaatkan teknologi digital yang tersedia untuk nanti mendesain itu media pembelajaran yang menarik dan interaktif, dan juga nantinya bisa menyenangkan bagi siswa itu sendiri dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berbasis digital yang diharapkan nantinya akan dapat bermakna bagi siswa. Nah, ini merupakan cerminan dari nilai inovatif yang saya akan laksanakan. Nah, selain itu juga saya akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya pada intern yaitu kepala sekolah, siswa, rekan guru, tetapi di sini saya akan berkolaborasi lagi dengan pihak lain, yaitu seperti orang tua siswa dan juga kepada komunitas tertentu untuk nantinya berdiskusi terkait dengan bagaimana hal-hal yang ingin dilaksanakan untuk tercapaian dari tujuan pembelajaran yang kita inginkan bersama. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai tentang refleksi, yaitu menggunakan model 4P. Mengenai tentang modul 1.1 yaitu Ki Hajar Dewantara, dan 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.